Shalom, selamat datang di ibadah Minggu 28 Agustus 2022 dengan tema menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Untuk jemaat yang di belakang boleh pindah ke depan. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas hari lepas hari yang Engkau sertai ya Tuhan. Tuhan, bila pada hari ini kami boleh berkumpul di sini, di gerejamu maupun di rumah Tuhan, sama-sama beribadah. Bila kami boleh melepaskan segala beban pikiran kami ya Tuhan, boleh fokus hanya untuk ibadah ini saja ya Tuhan. Boleh fokus memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terlepas apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami di hari-hari kami ya Tuhan. Biar kami mau menyangkal diri kami, mau memikul salib kami, mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Mau Engkau pegang tangan kami untuk Engkau pimpin dalam hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, biar hati kami mau membuka untuk Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Ampuni tiap dosa-dosa kami yang disengaja Tuhan maupun tidak. Tuntun kami Tuhan, pegang kami ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan kidung jemaat seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil semua sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ke-6, berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan, iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang penuh. Di saat kau kembali, tempatkan umatmu yang sudah kau kenali di sisi kananmu, yang sudah kau kenali di sisi kananmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah Roh Kudus agar kami percaya akan kasih dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Biarlah kita mau mengiring diri kita dalam bejananya. Kita nyanyikan lagu pujian Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratku, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kembali kita nyanyikan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Firman Tuhan sesuai dengan hukum Taurat bagi kita di minggu ini tertulis di kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 13 dan ayat ke-14. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari nyanyikan lagu buku ND Saya Soho Tusilang. Saya soho tusilang, Saya Soho Tusilang. saya soho tusilang, 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 saya
ketiga, Domuma Tusilangu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dengan kidung jemaat, Kaulah ya Tuhan surya hidup.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis di kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat 13. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai kaum segala keluarga keturunan Israel. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kiltim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor dan yang tidak dapat ditahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kembali kita nyanyikan, kau gunung batuku, kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, warta jemaat bagi kita. Dan minggu ke-11 setelah Trinitatis 28 Agustus 2022, temanya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Warta jemaat berita duka cita yang pertama. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 telah meninggal dunia seorang ibu bernama Rugun Saurlina Borunainggolan dalam usia 60 tahun. Meninggalkan suami Pandapotan Tampu Bolon serta 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan belum berkeluarga. Alamat Kompleks Jurang Mangu Indah, Jalan Cempaka B20, nomor 11, RT 07, RW 07, Jurang Mangu, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Jenazah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Berita duka cita yang kedua, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, telah meninggal dunia seorang bapak bernama Sunggul Lauren Gultom dalam usia 79 tahun. Meninggalkan istri Yunita Laura Borusiregar, serta 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semua sudah berkeluarga. Alamat Jalan Bendi Raya Blok B2 nomor 40, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Bendi, Peninggaran. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Warta kebaktian anak sekolah minggu. Mulai hari Minggu, tanggal 18 September 2022, pukul 10.30 WIB, akan dimulai kembali kebaktian tatap muka anak sekolah minggu, mulai kelas TK sampai dengan 3 SD, serta diikut sertakan kelas 4 SD sampai dengan Prasidi, bertempat di Sopo Praja. Warta penerimaan kelas CD tahun 2022-2023. HKBP Kebayoran Lama telah membuka kembali penerimaan kelas CD
untuk tahun ajaran 2022-2023 dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, minimal kelas 1 SMA. Kedua, membawa surat pengantar dari Sintua Banjar masing-masing. Ketiga, melampirkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran. Keempat, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, latar belakang berwarna. Kelima, membawa surat keterangan dari gereja asal di luar anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama atau yang sudah tidak terdaftar. Yang keenam, formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretariat gereja. Warta berikutnya, ibadah penghiburan. Diberitahukan kepada warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama mulai bulan September 2022 akan dimulai kembali acara ibadah penghiburan setelah acara pemakaman. Warta yang keenam, pendaftaran perlombaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2022 dalam rangka merayakan HUT Gereja dan Pesta Gotilon, maka dengan ini panitia perlombaan tahun kesehatian 2022 membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin berpartisipasi mengikuti perlombaan. Pendaftaran melalui Sintua Banjar masing-masing. Untuk formulir pendaftaran akan disampaikan kepada Sintua Banjar masing-masing. Adapun jenis-jenis pertandingan yang akan diadakan adalah yang pertama bulu tangkis atau badminton. Setiap Banjar mengirim satu tim untuk mewakili Banjar. Dalam satu tim digabung antara Naposo dengan dewasa. Kategori yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. Lomba yang kedua itu catur. Pertandingan catur ama bergu setiap Banjar mengirimkan satu tim yang terdiri dari 3 anggota. Pertandingan yang ketiga, tenis meja. Setiap Banjar mengirim satu tim untuk mewakili Banjarnya. Dalam satu tim digabung antara Naposo dan dewasa. Kategori yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. Lomba yang keempat, perlombaan pidato tentang gereja. Untuk pertandingan ini secara teknis akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Informasi yang lain, pengundian nomor peserta dilaksanakan pada hari Rabu 7 September 2022 di Sermon Parhalado. Technical meeting dilaksanakan hari Jumat, tanggal 9 September 2022, jam 19 WIB di Sopo Praja. Tambahan yang sakit, Bapak Felix Markus Gultom Banjar Rempoa Ciputat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Kami kemudian akan membacakan surat hasil Sinode Distrik yang berlangsung tanggal 24 dan sampai dengan 26 Agustus. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, nomor 415/D-8 Romawi, strip DKI /8 Romawi /2022, dibacakan dalam ibadah minggu. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan Parhalado HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapa kita dan sukacita dari Yesus Kristus, Kepala Gereja, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukan sinode distrik dalam pimpinan Preses Pendeta Bernard Manik MTH
di bawah terang tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2, dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Sinode distrik berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Diikuti 157 peserta dari 173 peserta Sinode distrik. Mulai hari Rabu sampai dengan Jumat yaitu tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2022 bertempat di Grand Forest Hotel Bogor. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus, serta diakhiri dengan ibadah. Sesuai dengan amanat Sinode Agung HKBP ke-65 tahun 2020 yang lalu, HKBP akan melaksanakan Sinode Agung HKBP ke-66 pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022 untuk membahas amandemen keempat Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 dan menetapkan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 setelah amandemen keempat yang akan kita gunakan di HKBP. Pimpinan HKBP telah mengirim draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen keempat untuk dibahas oleh resort dalam rapat resort dan dibahas distrik dalam Sinode distrik. Usul-usul dari setiap resort dikompilasi distrik dan dibahas di Sinode distrik untuk ditetapkan sebagai usulan distrik yang akan disampaikan di Sinode Agung yang akan datang. Di dalam semangat kebersamaan, semua peserta Sinode serius menggumuli draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen keempat. Dan usul-usul dari setiap resort yang telah dikompilasi panitia distrik. Di tengah-tengah Sinode distrik, tim kaji sentralisasi keuangan HKBP melakukan sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP, yaitu sebuah program baru yang diatur dalam draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 amandemen keempat. Dalam mengambil keputusan, Sinode distrik melaksanakan rapat kelompok dan rapat pleno. Segala keputusan rapat pleno menjadi usulan yang akan disampaikan distrik di Sinode Agung HKBP yang akan datang. Peserta Sinode sepakat mendukung program sentralisasi keuangan HKBP telah ditetapkan dalam draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen keempat. Dan Sinode distrik merekomendasikan pimpinan HKBP untuk mengangkat tim yang menyusun segala perangkat yang mengatur teknik pelaksanaan program sentralisasi keuangan HKBP. Sehubungan dengan itu, Sinode distrik melakukan pemilihan 11 orang utusan Sinode Agung, 8 orang pendeta dan 3 orang non-pendeta, untuk memenuhi kekurangan utusan Sinode Agung secara proporsional dari distrik karena tugas dan mutasi pelayanan di jemaat. Marilah kita mendoakan agar mereka yang terpilih mampu melaksanakan pelayanannya dengan baik. Selanjutnya, Sinode distrik menerima panduan keseragaman pelayanan untuk dilaksanakan di distrik sesuai dengan keputusan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada bulan Juli 2021 yang lalu. Demikianlah pesan Sinode distrik disampaikan kepada semua warga jemaat. Marilah kita mendoakan Sinode Agung HKBP yang akan datang berjalan dengan baik dan segala keputusan yang ditetapkan di Sinode distrik membawa kemajuan, transformasi, dan sukacita bagi gerejanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di era digitalisasi. Kiranya Kristus memberkati gerejanya hingga saat
kedatangannya pada akhir zaman. Bogor 24 sampai dengan 26 Agustus 2022. Salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Demikianlah warta jemaat yang kami dapat bacakan. Warta jemaat yang tidak kami bacakan dari sini dapat kita baca di buku warta yang ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih, Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan lagu buku ND, Sahihutonoku Yesus. Sahihutonoku Yesus, Sahihutonoku Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk ibadah sore hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 16 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Tidak ada di antara kita yang hadir di sini yang mau dikatakan Anda bukan pengikut Kristus, tetapi Anda pengikut pendeta atau pengikut sintua. Tetapi bagaimana kita memahami dan berperilaku jika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus? Firman Tuhan pada sore hari ini memberi pemahaman bagaimana pengikut Kristus menjalani kehidupannya di dunia ini sampai akhir hayatnya. Agar kita berjalan di jalan yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum nats ini, Simon Petrus telah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Pada ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pada ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Namun pada perikop yang tadi, yang telah kita baca bersama, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, hai iblis. Karena orang Yahudi memang secara umum berharap akan kedatangan Mesias. Mesias seorang raja yang mengalahkan semua musuh orang Israel. Sehingga mereka akan menikmati kehidupan seperti pada masa Daud. Dan ada sebagian kecil di antara orang Yahudi yang berpendapat ada dua Mesias. Yaitu seorang Mesias yang tewas melawan musuh Israel. Baru sesudah itu datanglah seorang Mesias yang mulia.
Tetapi tidak ada seorang pun di antara orang Yahudi yang berpendapat bahwa Mesias, Raja besar orang Israel itu akan dibunuh oleh orang Yahudi sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pengharapan yang umum dan bergelora di dalam hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pertama-tama Tuhan Yesus kepada muridnya mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, yaitu pusat agama Yahudi. Di sana akan terjadi penerimaan dan penolakan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tanpa ragu-ragu menyatakan dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketiga kelompok yang dikatakan tadi adalah yang dinamai Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Dan menurut mereka bahwa Yesus itu adalah nabi palsu dan Mesias yang palsu. Sehingga mereka bertekad untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalaupun dia menderita dan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan hidup kembali. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu, para partai politik di Indonesia sudah melakukan tahapan awal dari pemilu, yaitu pendaftaran partainya untuk ikut di dalam pemilu 24 yang akan datang. Apa yang terjadi sesudah pendaftaran itu? Pimpinan Parpol melakukan safari politik. Dalam safari politik itu ada kongko-kongko koalisi dan mau mengorbitkan siapa yang akan mereka dukung menjadi pemimpin negara dan bangsa ini ke depan. Tentu diajukan pemimpin atau tokoh-tokoh yang hebat dan luar biasa dengan pengalaman politik yang baik. Dan juga tentu dibicarakan tentang kepemimpinannya pada masa lalu. Dan hal yang pasti bahwa calon pemimpin itu akan memaparkan bagaimana programnya untuk memajukan, menyejahterakan bangsa Indonesia ke depan. Coba kita perhatikan. Adakah pemimpin di dunia ini seperti Tuhan Yesus yang mau mengatakan bahwa dia akan mati dan mati dibunuh? Tentu tidak ada pemimpin di dunia ini yang mau mengatakan itu. Dan
kalau ada pemimpin yang mengatakan bahwa dia akan mati dibunuh, pasti. Tidak ada orang yang memilih dia menjadi pemimpin. Tetapi Tuhan Yesus bukan pemimpin dunia. Bukan orang besar dunia. Dia bukan pemimpin sembarangan dan serampangan. Dia adalah pemimpin yang rela mati untuk semua orang yang mau datang kepadanya, dan juga rela mau mati untuk semua umat manusia dan dunia ini. Sebab pemimpin dunia, jika ada peperangan, lebih dahulu anak buah mati semuanya, baru yang terakhir adalah pemimpin itu. Kita dengar contoh pemimpin Sri Lanka, dia melarikan diri, dia tidak mau mati konyol, diburu oleh bangsanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sangat bertolak belakang dengan apa yang telah terekam di dalam hati dan pikiran semua orang Yahudi pada saat itu. Dan juga di dalam hati dan pikiran para murid Tuhan Yesus. Sekiranya juga kita ada pada waktu itu, ada di sana, kita akan tersentak, kita tidak setuju Yesus mau dibunuh. Demikianlah Petrus bereaksi secara spontan. Yaitu orang yang telah mengaku Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Tentu Petrus tidak rela bahwa gurunya menderita dan mati. Mungkin menurut pikiran manusia bahwa Petrus adalah murid yang sangat patuh. Karena dia tidak rela gurunya begitu cepat mati. Menurut pikiran kita, dia adalah murid teladan yang spontan menyampaikan pikiran dan pendapatnya untuk keselamatan sang guru. Tetapi menurut Yesus, penilaian Yesus berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Sebab kata-kata Tuhan Yesus sangat tajam dan keras sekali kepada Simon Petrus. Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan yang bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Simon Petrus yang baru-baru ini mengaku bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah. Sekarang dia ditegur Yesus, enyah kau iblis. Begitu keras kata-kata Yesus kepada Petrus. Rencana dan rahasia Allah sudah dinyatakan melalui kehadiran Yesus sejak dari lahir di kandang domba Bethlehem. Oleh sebab itu, barang siapa di dalam hidupnya
mau menggagalkan rencana keselamatan dari Allah di dalam Kristus, dia adalah pasukan iblis. Amin. Amin. Setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus harus berjuang dan mewujudkan rencana keselamatan umat manusia. Itu yang dirancangkan oleh Allah dan yang dipikirkan oleh Allah dan dinyatakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus saat ini harus berpikir menurut pikiran Allah. Bukan menurut pikiran kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini masa kini. Kita semua harus berpikir, berkehendak dan bertindak mewujudkan rencana keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yaitu dengan ambil bagian supaya lebih banyak orang yang diselamatkan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak boleh berspekulasi untuk kesenangan duniawi sementara. Tetapi Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus berpikir dan berupaya untuk keselamatan umat manusia dan sesamanya. Dan harus juga bertindak untuk melakukan itu. Kita sebagai pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab itu sekarang dan ke depan. Selagi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Kebanyakan dari Anda adalah generasi muda, anak-anak muda. Jangan berpikir keselamatan manusia bukan urusan anak muda. Itu urusan orang tua, urusan majelis gereja. Tetapi secara tegas Tuhan Yesus mau mengatakan, itu urusan kita semua. Tanggung jawab semua orang yang mau mengatakan, saya mau ikut Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, kita mempunyai tanggung jawab dan panggilan yang sama. Mewujudkan keselamatan manusia dan dunia ini. Barang siapa yang tidak mau ikut dalam pewujudan rancangan keselamatan dari Allah, itu adalah pasukan iblis. Oleh sebab itu, kita akan berikhtiar, kita akan berupaya, kita akan juga memikirkan dan melakukan semampu kita untuk terus menggelorakan berita keselamatan itu. Tuhan Yesus menyampaikan setiap yang mengikut aku ia harus menyangkal diri, memikul salib. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri bukan mementingkan dan mengutamakan kesenangan diri sendiri. Tetapi mementingkan diri apa yang dituntut Tuhan Yesus dari kita. Hal ini memang mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Namun karena kita sudah mau menjadi pengikut Yesus, kita harus juga tidak mementingkan diri. Mau menyangkal diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih 1 bulan
berita yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi konsumsi berita dunia. Tentang disebutkan pada awalnya polisi tembak polisi. Dan yang terakhir, pada sidang etik kepolisian, Saudara JS mengaku karena dia yang merancang kejadian itu demi marwah dan martabat keluarga. Dia melakukan itu semuanya. Oleh karena harkat dan martabat keluarga, oleh karena gengsi dari tiap orang, tidak mau menyangkal diri, menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pertahankan gengsi, martabat, dan marwah diri sendiri dan keluarga menghadapi apapun ke depan. Peristiwa ini menjadi pelajaran juga bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat menyangkal diri akan hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan sampai kita menjadi skenario, mendramatisir sesuatu untuk mempertahankan martabat dan harkat diri kita sendiri maupun keluarga atau siapapun itu. Tuhan Yesus sendiri bukan hanya berkata menyangkal diri. Bagi orang yang mau mengikut dia. Bukan hanya mengatakan sangkal dirimu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menyangkal diri. Yesus mau menyangkal diri. Karena sejak kelahirannya di kandang domba sampai kematian yang terhina di kayu salib, itu adalah penyangkalan diri. Siapa dari kita ini yang lahir di kandang domba? Atau siapa di antara kita yang mau mati di dalam kematian yang paling hina di kayu salib? Itu penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus untuk Anda dan untuk saya, untuk dunia ini. Mungkin kita mengatakan itu tidak mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya tidak dapat melakukan itu. Tetapi yang mau diingatkan pengikut Kristus harus mampu meninggalkan egonya untuk bersama-sama dengan Kristus di dalam segala kehidupan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus belajar menyangkal diri dari hal-hal kecil di dalam kehidupan kita bersama terhadap orang lain. Dari hal-hal yang kecil semakin besar, semakin hal-hal yang berat, dan sehingga kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau boleh, organis dan pemandu lagu Kidung Jemaat 376. Ikut dan menyangkal diri.
ikut dan menyangkal diri. Kidung Jemaat 376. Ayat yang ketiga saja. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Satu kali lagi ayat yang ketiga juga. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima kasih. Mengikut Yesus adalah turut kehendak Yesus. Mengikut Yesus adalah berserah kepada Yesus. Mengikut Yesus adalah mengabdi kepada Yesus. Namun di dalam mengikut Yesus dikatakan, aku bahagia penuh. Kebahagiaan kita mengikut Yesus bukan setengah-tengah, bukan separuh. Penuh. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah penuh. Tidak kurang sesuatu apapun. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus memikul salib. Memikul salib sudah sering kita dengar, bahkan juga kita mengatakan. Memikul salib berarti menempuh jalan yang berat dan jalan yang penuh penghinaan. Setiap orang Yahudi tahu persis bahwa menurut peraturan Romawi seorang yang akan disalibkan, dia dipaksa memikul salibnya di tengah-tengah penonton menuju tempat penghukuman. Salib harus dipikul karena salib tidak ada pegangan supaya dapat ditenteng. Dikatakan no handle on the cross. Tidak ada orang yang bisa meringankan salib itu. Karena salib itu harus dipikul. Sebab itu memikul salib berarti untuk mengalami kesusahan, penghinaan dan ejekan. Seorang pengikut Kristus harus rela. Bukan hanya diejek, dihina, tetapi harus rela mati demi Kristus. Rela menjadi martir dan syahid. Karena seorang yang memikul salib pergi ke tempat penghukuman dan dia pasti akan mati.
Dan kalau dia tidak mati di salib, dia akan diturunkan, lalu kakinya akan diremukkan untuk mengetahui bahwa dia sudah mati benar-benar. Jika kita mengaku pengikut Kristus, berarti kita harus rela mengikuti hidup Kristus. Tidak ada mungkin perjalanan hidup seorang pengikut Kristus berbeda dengan Yesus. Kita ingat riwayat daripada satu keluarga di India. Karena mereka sekeluarga adalah Kristen di desa itu. Lalu kepala desa menghukum mereka. Dikatakan kepada sang bapak, jika kau menyangkal Yesus, maka kau, istrimu dan anak-anakmu akan selamat. Lalu apa yang dilakukan sang bapak? Dia bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Semakin dia diancam, semakin dia menyanyikan itu. Pertama-tama dibunuh istrinya. Tapi dia tidak mau undur dari Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Dibunuh anak-anaknya. Sesudah dibunuh anak-anak yang lalu dikatakan, kalau kau mau menyangkal Yesus, maka kau akan hidup. Dia semakin bergelora. Menyanyikan mengikut Yesus. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak lama sesudah itu, desa itu sendiri menjadi desa pengikut Kristus. Dan apa yang dikatakan darah orang martir adalah benih gereja. Itu terbukti. Itulah kehidupan seorang pengikut Kristus yang tak mau gentar jika hidupnya berada di ujung kematian. Tentu bukan hanya bagi keluarga itu tuntutan yang demikian, tuntutan bagi kita semua. Kita masih bersyukur di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Masih belum ada yang hal-hal demikian. Tetapi kita tidak tahu bagaimana ke depan. Sekiranya kita diperhadapkan, kita juga harus mampu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah banyak orang Kristen yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus? Berpikir dan bercita-cita hidupnya lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, lebih menyenangkan. Itu adalah pikiran dan cita-cita. Jika ada orang Kristen memotivasi diri, dengan demikian tentu dia akan tersentak akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Nats pada sore hari ini. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seseorang waktu dia berjalan dengan murid-muridnya, aku mau mengikut Tuhan Yesus. Kemana saja engkau pergi,
Tuhan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa arti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Maukah engkau mengikut orang miskin? Maka engkau mengikut orang yang menderita? Bersama-sama Tuhan Yesus bukan untuk bersenang-senang. Bersama-sama Tuhan Yesus pada waktunya boleh terjadi seperti apa yang terjadi kepadanya. Memikul salib adalah mempertegas kepada kita saat ini mau menderita bersama Tuhan Yesus. Mungkin Anda sebagai anak muda berkata, selagi muda aku mau hidup, menikmati hidup ini lebih senang dan lebih baik. Tapi kita semua ditantang ucapan Tuhan Yesus saat ini. Di zaman manusia yang semua mau senang, lebih baik tanpa kekurangan apapun. Cita-cita kita sebagai manusia diperhadapkan dengan tantangan sebagai pengikut Kristus. Maukah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Yang hidup menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tentu bukan. Karena kekuatan dan pikiran kita. Tetapi jika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan dijamin. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kebersamaan kita bersama-sama Dia. Tuhan Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada nyawa serep. Dan hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan nyawa itu tidak dapat dibeli. Kalaupun memiliki harta dunia ini sebanyak-banyaknya, saya beli hidup bersama kau Yesus di kehidupan yang kekal. No, itu tidak ada. Anda jalani hidup. Kita tidak dapat membeli kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dengan apapun selain daripada kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemewahan dunia ini tidak dapat mencapai hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, hidup kita diarahkan kepada pengharapan orang percaya, yaitu hidup yang kekal bersama-sama Bapa di surga. Dan itu dapat kita capai hanya bersama Yesus dan mengikut Dia, menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur dan terima kasih. Jika pada sore hari ini Tuhan menyapa kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya dan pengikut Tuhan. Mampukan kami Tuhan menyangkal diri. Sebagaimana Tuhan Yesus menyangkal diri
Karena Tuhan adalah anak Allah yang maha kuasa dan kekal, tetapi rela lahir di kandang domba dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Tuhan Yesus mampukan kami juga memikul salib. Mampukan kami menderita bersama-sama di Kau, menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk diejek dan dihina. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, kuatkan dan perlengkapi kami menjalani kehidupan ke depan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang rendah hati, yang mau memohon pertolongan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan memimpin kami di dalam kehidupan kami sampai akhir hayat kami, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi keluarga jemaat yang telah Tuhan panggil. Inang Boru Nenggolan yang meninggalkan Amang Tampu Bolon dan kedua anaknya yang masih belum menikah. Mereka di dalam masa duka ini, Tuhan, biarlah mereka berserah kepada Tuhan dan dihiburkan oleh firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka di dalam pengharapan yang sungguh-sungguh atas penghiburan oleh firman dan kuasa firman itu sendiri. Agar mereka tidak larut di dalam duka cita yang mendalam hari lepas hari. Demikian juga dengan Inang Boru Siregar dan anak menantu serta cucu-cucunya yang ditinggalkan Amang Gultung. Berikan penghiburan kepada mereka semua, khususnya kepada Inang Boru Siregar, supaya tetap di dalam kuasa penghiburan firman Tuhan, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya, memimpin dan menolongnya, serta menguatkan menjalani kehidupan masa-masa tuanya. Kami berdoa juga atas segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di jemaat ini. Kiranya Tuhan mempersatukan hati para pendeta dan juga para majelis untuk melayani di jemaat ini demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mereka bersatu hati dan di dalam kerendahan hati bahwa mereka adalah pelayan-pelayan yang melayani di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dari warga jemaat Rifan Taruliasi Sihaloho, Nyonya Sihaloho Boru Hutagalung, Ares Kenris Marasi Sihaloho, Inang Nyonya S.O. Pardede Dr. Gigi Kostaida Bursitorus, Jonathan Agrap Pratama Pardede, Nani Boru Hutapea, Lawrence Tigor Napitupulu,
Nyonya MC Torus Ofitria Boru Manado, Amang Pendeta DPC Panjaitan, Amang Sintua GP Manihuruk, Toga Putapea, J Sutumorang, Sintua Mulatua Pardede, Inang Pardede Borunai Borhu, Sahat Napitepulu, Inang Nyonya MH Tambunan Borusi Manjuntak, Insinyur MH Siombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Inang Nyonya Butar-Butar Mas Delina Bursirait, dan juga saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui dirawat apakah di rumah atau di rumah sakit. Biarlah tangan kesembuhan Tuhan tertumpang atas tubuh mereka. Berkati obat, berkati pelayanan medis, berkati pelayanan keluarga, menguatkan hati mereka untuk tetap setia dan berserah diri kepadamu. Bahwa Tuhan adalah dokter dan tabib yang agung. Tolong mereka Tuhan, jangan berputus asa, tetapi tetap berada di dalam pengharapan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdua juga atas hasil Sinode Distrik untuk menghadapi Sinode Godang pada bulan Oktober yang akan datang. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi di Jemaat HKBP melalui pimpinan HKBP, Pur Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen para Pareses, dan juga para pelayan yang lain, supaya mereka menyadari bahwa mereka Tuhan panggil menjadi gembala yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, antar kami seusai ibadah ini kembali ke rumah kami masing-masing, tak kurang sesuatu apapun. Dan perlengkapi kami dengan firman-Mu, memasuki kehidupan kami dan tugas panggilan kami sehari-hari, esok hari, dan hari-hari selanjutnya. Supaya kami jangan takut menjadi pengikut Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Dikau kekal selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Ikau Saja Tuhan. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Musik saja memuji Tuhan.
hidup dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Naikkan ayat yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah sore hari ini di gereja ini maupun melalui live streaming di rumah masing-masing, kami pelayan ibadah pada sore hari ini, pendeta, penetua, song leader, dan juga pemusik menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.